kita semua dengan hati yang takut kepada Tuhan, dengan hati yang menghormati Dia, kita tunggu firman dan pengertian yang akan dikaruniakan kepada kita pada malam ini. Amin. Kita membaca beberapa tempat dari Alkitab. Injil Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semua membaca bersama-sama Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tiada ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Perhatikan ayat kedua dan ketiga. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Sekali lagi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kalimat selanjutnya, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Perhatikan kalimat seperti berlarut-larut. Perhatikan kalimat yang seolah-olah kelebihan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Bukankah ini sudah cukup? Mengapa perlu dikatakan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan? Maksudnya, jikalau bukan melalui Dia, maka tidak ada satu yang terjadi bisa terjadi. Semua yang diciptakan melalui Dia, dan Dia sendiri bukan ciptaan. Maksudnya di sini, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu ciptaan yang diciptakan. Saudara-saudara, pada waktu selanjutnya kita akan memikirkan sedikit waktu mengenai apa sebabnya berlarut-larut ayat-ayat di sini dengan kalimat yang seolah-olah kelebihan ini. Kita mulai dengan apa yang kita sudah katakan kemarin pada poin kelima. Di dalam pewahyuan Yesus Kristus sendiri, maka Tuhan Yesus telah menyatakan kepada dunia bahwa Dia mempunyai sifat ilahi. Di dalam pewahyuan Kristus sendiri, Dia menyatakan Dia mempunyai sifat yang ada pada Allah itu sendiri sahaja. Selain Allah, tidak ada oknum lain yang di dalam dunia ciptaan yang boleh memiliki sifat asasi atau ousia yang berada di dalam dirinya Kristus. Istilah ousia itu berarti sifat dasar, yang sifat yang berada di dalam sesuatu keberadaan yang dasar itu. Dan saudara-saudara sekalian, Kristus berkata, menyatakan sesuatu, before Abraham was, I am. Sebelum Abraham berada, aku sudah berada sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, tetapi Yesus Kristus mengatakan, aku sudah berada sebelum Abraham berada. Dia mengatakan perkataan itu dengan present tense. Ada dengan keadaan sekarang ini. Bukan yang past, bukan yang sudah lewat. Tetapi Abraham sudah lewat. Saudara-saudara, jikalau Abraham sudah lewat, Abraham ada satu eksistensi, keberadaan yang pernah terjadi di dalam sejarah. Dan sekarang dia sudah lewat, dia sudah mati, dia sekarang sudah tidak ada. Tetapi aku berada sebelum dia berada, dan sekarang saya ada. Di sini kita melihat satu kesinambungan yang menunjukkan satu keberadaan yang melampaui proses waktu. Satu keberadaan yang melebihi daripada penggeseran zaman. Satu keberadaan yang tidak digugurkan, yang transenden, yang melebihi daripada proses, daripada waktu. Itu adalah suatu esensi, satu ousia yang hanya ada pada dirinya Allah sendiri. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana pada waktu Tuhan mengutus Musa pergi ke tanah Mesir untuk menyelamatkan orang Israel keluar dari tangan berbelenggu daripada Raja Firaun.
Maka Musa tanya kepada Yehova, siapakah namamu? Kalau saya ditanya siapa yang mengutus, supaya saya boleh beritahu kepada dia. Maka Allah berkata, aku adalah yang ada. Di dalam perkataan aku adalah yang ada, bahasa Ibrani berarti aku adalah yang dirinya ada itu. I am that I am. Aku adalah yang ada. Ahail, asyail, ahail. Itu artinya adalah aku berada pada diri dan aku berada untuk kekal. Di dalam pemahaman iman Reform Injili dicantum di sana, dia bergantung pada diri, berkeberadaan yang bergantung pada diri. Apa artinya? The self-dependent God, the self-existent God. Saudara-saudara, Allah yang ada pada diri, Allah yang berkeberadaan pada keberadaan diri. Dan keberadaan diri adalah keberadaan yang tergantung pada diri sendiri. Itu adalah sifat ousia, sifat esensi dari diri Allah. Dan sifat ini dimiliki oleh Kristus. Orang Israel begitu peka, mereka begitu sensitif, mereka begitu cepat menangkap. Kalau mendengarkan istilah I am, dia tahu ini adalah satu penyataan daripada diri Allah. Selain Allah, tidak ada oknum yang boleh mengatakan I am that I am. Aku adalah yang ada itu sendiri. Dan aku ada pada diriku ada, sehingga semua keberadaan bersumber daripada keberadaanku yang ada pada diri ini. Saudara-saudara, sehingga dia bisa menjadi pencipta, sehingga dia bisa menjadi sumber segala sesuatu yang berada. Dia bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, karena dia adalah ada dari kekal sampai kekal. Aku adalah yang ada, aku adalah yang ada dari kekal sampai kekal. Itu sebab aku adalah ada sebagai Allah yang bergantung pada diri. The self-dependent God, the self-existent God, the self-eternal God is the true God. Allah yang ada pada diri, ada Allah yang menggantung kepada diri, dan Allah yang kekal dan bereksistensi dari kekal sampai kekal pada diri. Itu Allah yang benar. Pada waktu Yesus Kristus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Dia telah mencetuskan sesuatu sifat yang begitu besar. Sifat asasi daripada dirinya Allah itu kepada orang Yahudi yang menantang dia. Engkau belum umur 50, engkau pernah melihat Abraham kah? Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, aku ada sebelum nenek moyangmu Abraham ada. Sebelum nenek moyangmu ada, dan dia sekarang tidak ada, saya ada dari kekal sampai kekal. Saya adalah Allah. Bagi Allah, apakah kesulitan bagi dia untuk melihat Abraham? Saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus berkata-kata dengan orang Israel, dia berkata kepada mereka dengan kalimat seperti ini, Allah adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya daripada Yakob. Kalau Allah adalah Allah Ibrahim, Allah Ishak, dan Allah Yakob, lalu dia mengatakan Allah bukan Allah orang mati, Allah adalah Allah orang hidup. Di dalam kalimat itu berkata, berarti bahwa ketiga nenek moyang patriotis mereka yang paling penting itu bisa lewat, tapi Allah tidak lewat. Dia mempunyai hidup yang melampaui penggeseran di dalam proses waktu. Kristus berkata, aku adalah ada. I am. Aku adalah yang ada itu sendiri. Ini ousia, ini esensi, ini substansi dari diri Allah. Sifat dasar Allah itu sendiri. Sekarang kita mau melihat lagi di dalam satu ayat yang penting. Kristus menyatakan dia adalah yang disebut oleh orang Yahudi Tuhan. Saudara-saudara, di dalam terjemahan kitab suci bahasa Indonesia yang baru ini, istilah Yahweh, Yehova itu hilang dan semua diganti dengan istilah Tuhan. Ini sama seperti apa yang terjadi di dalam menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Inggris di dalam King James Version. Saudara-saudara, Yahweh yaitu nama di mana Allah menyatakan diri, aku adalah Yahweh.
Ini adalah Allah yang berjanji. The God who make testament with man. Allah yang berjanji, Allah yang menetapkan janji dengan manusia. Jadi Allah yang kekal, yang tidak akan memungkirkan janjinya dia sendiri. Karena dia adalah setia sampai selama-lamanya. Dan saudara-saudara, orang Israel demikian hormat, demikian mengagungkan Allah. Sehingga setiap kali melihat nama YHWH, mereka tidak menyebut Yahweh, mereka tidak menyebut Yehovah. Mereka langsung menggantinya dengan istilah Tuhan. Saudara-saudara, kitab suci adalah satu-satunya buku yang demikian teliti, demikian ketat, dan demikian serius pada waktu ditulis oleh manusia. Orang Israel mencatat kitab suci itu, mengkopi kitab suci dengan mengukir setiap huruf, setiap yod, setiap titik, setiap nada di dalam kulit kambing. Pada waktu mereka menulis dengan ukiran itu satu persatu seperti memahat di batu. Sudah tulis semua selesai, saudara-saudara. Lalu dicek ada salah satu titik tidak. Kalau terdapat satu titik salah, kelebihan. Kalau kurang bisa ditambah. Kalau kelebihan tidak bisa dikoreksi lagi. Seluruh kulit yang sudah tulis penuh itu harus dirobek, dibakar, dibuang. Supaya tetap firman yang murni itu boleh dipelihara. Nah saudara-saudara, pada waktu mereka tulis sampai Yehovah, sampai Yahweh, sampai pada kalimat Adonai, Tuhan itu muncul, mereka tidak berani tulis. Mereka mesti berdiri. Sudah berdiri pergi cuci tangan. Habis cuci tangan, kembali lagi ambil peso mengukir keempat huruf itu dengan teliti. Sesudah selesai, baru duduk mengukir yang lain. Begitu ukir sampai ayat belum selesai, muncul sekali lagi istilah itu. Mereka berdiri lagi, cuci tangan, ukir dengan berdiri, selesai baru duduk lagi. Dan istilah itu tidak berani disebut mereka sembarangan. Karena mereka ingat akan 10 hukum yang 3. Jangan sebut namaku dengan sia-sia. Maka mereka menggantikan dengan Adonai, Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan. Demikian juga di dalam perjanjian lama. Nah sekarang kita mau melihat apakah yang dipakai oleh Yesus Kristus untuk menyatakan dia adalah Allah di dalam penyataan dia sendiri pada waktu dia berada di dalam dunia. Kita melihat bersama-sama di dalam Lukas pasal 20 ayat ke-44. Injil Lukas pasal ke-20 ayat ke-44. Saya membaca dari 41, 42, 43 dan 44. Saudara membaca. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan tuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia semua. Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Saudara-saudara, di sini tuannya, ini istilah tuannya sebenarnya artinya adalah Tuhan yang sebenarnya di dalam kepercayaan Daud. Saudara-saudara, jadi Tuhan berkata kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Tuhan Daud. Siapakah Tuhan Daud? Jikalau Daud adalah raja dan raja berada di atas segala rakyat, di manakah tuannya seorang raja? Tuhan berkata kepada Tuanku. Nah, saudara-saudara, di sini Tuhan yang memakai istilah U yang kecil di sini sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Oknum kedua menerima perintah dari oknum pertama. Kau duduk di sebelah kananku. Nah, hal ini menjadi jelas kalau di dalam perjanjian lama Filipi pasal kedua, setelah Kristus naik ke atas surga, maka dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan di sana dia akan menerima sembah sujud dari semua orang yang berlidah akan memanggil dia Tuhan. Semua orang berlutut akan berlutut kepada dia dan menyebut dia Tuhan. Bukan saja yang ada di dalam surga,
Bukan saja yang akan di atas bumi, termasuk mereka yang berada di bawah bumi. Saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang kita melihat ini satu progressive revelation. Pengwahyuan Allah yang bersifat memaju, yang progresif ini makin lama makin jelas menunjuk dan memberikan arah panah itu kepada konkret realita yang akan datang. Dan di sini Yesus sebagai satu jembatan memberikan pengertian, merangsang inspirasi mereka supaya mereka boleh mengerti. Yesus berkata ke orang Yahudi, mengapakah Mesias disebut adalah anak Daud? Bukankah dia keturunan Daud? Tetapi jikalau dia keturunan Daud, mengapa Daud menyebut dia Tuhan? Tuhan berkata kepada Tuanku, engkau tuh di sebelah kananku. Nah, saudara-saudara sekalian, mengenai apakah artinya sebelah kanan? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa artinya? Jikalau waktu cukup kita akan mengungkapkan ketiga lapisan dari arti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah berkata kepada siapa kecuali Kristus? Allah berkata kepada siapa kecuali oknum kedua, duduk di sebelah kananku. Di dalam seluruh kitab suci, kita melihat di dalam kekekalan, khususnya setelah kebangkitan Kristus, maka hanya satu oknum yang disebut duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sesuai dengan iman rasuli yang kita sebut dan kita baca setiap hari Minggu, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Hanya satu oknum, hanya satu nama, nama Yesus. Oknum kedua dari Allah Tritunggal yang duduk di sebelahnya. Saudara-saudara, nah itu Tuhan. Di sini terjemahan pakai Tuhan. Tetapi pada pasal kedua di buku Filipi, kita melihat semua orang yang berlidah akan menyebut dia Tuhan. Semua orang yang berlutut akan berlutut, tekuk lutut mereka dan menyebut dia Tuhan. Jadi di sini Yesus telah memberikan satu rangsangan, memberikan inspirasi, mencerahkan mereka dengan satu iluminasi yang besar sekali. Yaitu, tahukah saya Allah? Engkau kira Mesias, Kristus keturunan Daud, bukankah keturunan lebih kecil? Tapi yang disebut keturunan ini justru adalah yang disebut Tuhan oleh Daud. Dan dia yang akan duduk di sebelah kanan Allah, yang menerima sembah sujud seluruh dunia, yaitu Tuhan. Dia adalah Allah. Tuhan Yesus pada waktu berada di dunia begitu susah payah memberikan satu penjelasan kepada orang sejamannya yang tidak gampang mengerti dia. Karena yang mereka lihat hanya adalah tubuh Kristus yang bersifat manusia yang kelihatan. Tetapi jarang di antara mereka ada orang yang jelas. Di belakang sifat kemanusiaan ini ada sifat keilahian yang menjadi oknum kedua Allah Tritunggal. Sehingga Kristus kadang-kadang memunculkan kalimat seperti ini. Bagaimana jika engkau melihat anak manusia kembali kepada tempat asalnya? Berarti biar imanmu menerobos. Biar pengertian terhadap aku menerobos. Menerobos dari perbatasan sifat manusiaan yang berada di dalam ciri-ciri saya yang bertubuh ini. Dan melihat sifat ilahiku. Orang yang mengenal Kristus dari Bethlehem sampai Golgota, mereka hanya melihat satu moralis yang agung, pemimpin agama yang besar, seorang yang bersifat korban yang boleh menjadi contoh bagi segala zaman. Sekali lagi, orang yang mengenal Kristus dari Bethlehem sebagai titik permulaan sampai kepada Golgota sebagai titik akhir, mereka telah melihat seorang moralis, seorang revolusioner, seorang pemimpin agama, seorang pahlawan yang berkorban, seorang berjiwa menyerahkan diri bagi orang lain, seorang menyatakan kasih yang luar biasa agungnya. Tetapi tidak cukup. Jikalau Kristus hanya begitu saja, engkau belum mengenal sesungguhnya dia siapa. Itu sebab Kristus mengundang kita berkata, bagaimana jikalau engkau melihat aku pergi kembali ke tempat asalku. Bukan ini. Berarti sifat ilahi. Dan Yesus berkata, akulah yang akan duduk di sebelah kanan sesudah ini. Beyond the incarnation point.
Beyond the crucifixion. Saudara-saudara, sebelum Kristus inkarnasi dan sesudah Golgota, disitulah engkau melihat keilahiannya. Dan bukan saja sebelum dia lahir, di dalam perjanjian lama dan sebagainya, Yohanes, satu Injil yang begitu mulia, begitu dalam, begitu ajaib, dimulai dengan kalimat, dari permulaan adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oh saudara-saudara, ini merupakan salah satu ayat yang paling penting di dalam seluruh kitab suci mengenai Kristologi. One of the most important words in the Christological verses in the Bible. Di dalam passages, bagian-bagian mengenai Kristologi, di sini ada satu ayat yang demikian pendek, tetapi mengandung arti demikian dalam, demikian tinggi, demikian mulia adanya. Pada permulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 2 hari yang lalu seorang tulis surat kepada saya, dan juga mau mengedarkan itu. Di dalam surat itu mengatakan, ini ayat yang salah. Saya dengan gentar membaca kalimat itu. Ini firman Tuhan yang diwahyukan dan dibentuk, berada di dalam wadah bentuk tulisan. Satu-satunya buku di mana firman Tuhan dinyatakan kepada manusia. Dan Tuhan tidak salah. Tuhan berkata, dari permulaan adalah firman. Dan firman itu berserta dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di dalam bahasa Greka, di dahulu atau dari permulaan, archi. Saudara-saudara, permulaan. Dari permulaan. Ini tidak berarti permulaan daripada waktu. Ini tidak berarti permulaan dari ciptaan. Ini ada permulaan, yaitu melampaui waktu dan ciptaan. Itu disebut permulaan. Berarti di dalam kekekalan. Kemarin kita sudah mencetuskan satu istilah teologi yang disebut the eternal generation. Saudara-saudara, diperanakan di dalam kekekalan. Yesus Kristus dilahirkan oleh Allah Bapa di dalam kekekalan. Oknum kedua lahir keluar daripada oknum pertama. Tapi ini tidak berarti oknum pertama lebih dahulu berada dibanding dengan oknum kedua. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus berada di kekal bersama dengan Bapa. Tetapi keluar, waktu dia keluar ini sebagaimana firman keluar. Saudara-saudara, saya memberikan satu contoh. Sebelum saya berkhotbah di sini, saya berada di sini. Lalu pada waktu sampai disebut, sekarang waktu kita serahkan kepada Bapak Stephen Tong naik ke mimbar untuk berkhotbah. Lalu saya datang. Setelah saya tampil di sini, saya berdiri. Lalu mulai saya berkata-kata. Istilah firman berarti kata. Tetapi kata di sini bukan kata dengan K-A-T-A, huruf kecil, tetapi capital K. K yang besar. Nah di sini pada waktu saya berkata, perkataan ini keluar. Sekarang Stephen Tong di sini dan perkataan keluar. Saudara-saudara, sehingga engkau yang duduk di sana tidak usah datang di sini baru bisa mempunyai hubungan dengan perkataan yang ada di pikiranku, karena kata saya keluar dan cukup dengan keluar itu berhubung dengan engkau. Engkau berada duduk di tempat situ, sama yang jauh, yang dekat, yang di atas, yang di bawah. Saudara-saudara, waktu saya berkata, maka kata itu keluar. Saudara jangan kira kata itu baru ada waktu saya berkata. Kata itu sudah ada sebelum saya berkata. Jelas tidak? Demikianlah. Firman keluar dari Bapa. Firman itu keluar dari permulaan adalah firman. Dan firman itu bersama dengan Bapa. Dan firman itu adalah Allah. Firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada waktu firman itu keluar, saudara-saudara, sekarang bagi kita melihat ada yang menjadi induk sehingga dia keluar, ada yang keluar daripada induk itu. Firman keluar dari Allah, tetapi di sini katakan firman sebelum keluar bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan, dan firman itu adalah Allah. Ini berarti Kristus bersifat ilahi. Kristus adalah Allah dan Kristus bersama-sama dengan Allah. Dia Allah, dia bersama-sama dengan Allah, Allah sama-sama dengan Allah. Jadi dua Allah.
Saudara-saudara, yang Allah itu sifat asasinya, yang oknum itu adalah keadaan pribadinya. Jadi firman adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman dan Allah yang keluarkan firman ini adalah oknum yang berbeda. Tetapi yang mengeluarkan firman dan firman yang keluar dari Allah, keduanya ini adalah pribadi yang berbeda. Oknum pertama bersifat esensi Allah. Oknum kedua yang keluar dari oknum pertama dilahirkan oleh Allah Bapa. Ini adalah oknum kedua yang beresensi juga Allah. Tetapi oknum berbeda. Saudara-saudara. Dan pada waktu perkataan yang kukatakan keluar dari mulutku, saya tanya, waktu saya mengatakan kata-kata, kata-kata itu keluar dari saya. Kata-kata itu waktu keluar langsung tidak ada di dalam saya atau masih ada? Hah? Jawab dong. Waktu kata-kata itu keluar dari saya, begitu keluar berarti di dalam saya tidak ada lagi atau masih ada? Masih ada. Di sini artinya persamaan, bersama-sama dengan Allah itu melampaui batas daripada tempat. Ajaib luar biasa. Nah, sekarang saya menjelaskan satu ayat lagi di sini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, saudara kalau memperhatikan ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 daripada pasal pertama Yohanes, saudara bisa mencimpungkan diri dengan berjam-jam dan mendapatkan pikiran teologi yang luar biasa. Ada seorang profesor teologi mengajar 3 ayat ini setengah tahun. Saya tidak tahu bahannya dari mana. Saya sendiri tidak mengikutinya. Tetapi yang pernah dididik oleh dia, pernah menjadi dosen saya. Dia mengatakan itu. Saudara-saudara, Allah berfirman. Di sini Allah bertindak sebagai pengfirman. Allah sebagai yang bertindak sebagai yang berkata. Allah mewahyukan diri. Lalu firman itu keluar menjadi buah wahyu Allah. Lalu kedua, segala sesuatu diciptakannya. Diciptakan melaluinya dan dicipta baginya. Kalau saudara membaca di Kolose pasal 1 ayat 15, saudara bisa lebih jelas melihat bukan saja through him, but also for him. Diciptakan melalukan dia dan dicipta baginya. Melaluinya dan baginya. Segala sesuatu diciptakan olehnya. Segala sesuatu diciptakan oleh Kristus. Kalau demikian kita melihat oknum kedua mengerjakan pekerjaan dari oknum pertama bersama-sama. Bukan saja mempunyai usia yang sama. Bukan saja mempunyai esensi atau sifat dasar ilahi yang sama. Juga mempunyai pekerjaan yang sama. Siapakah yang mencipta kecuali Allah? Hanyalah Allah pencipta. Dan di sini dikatakan firman itu mencipta segala sesuatu. Segala sesuatu dicipta olehnya, berarti Kristus pencipta. Kalau Kristus pencipta, berarti Kristus itu adalah Allah. Karena Allah yang mencipta. Dia adalah Allah. Sudah dikatakan di ayat pertama. Dan dia mengerjakan pekerjaan Allah. Ini diulangi di dalam ayat kedua. Tetapi mengapa di sini dikatakan dengan satu perkataan yang lebih-lebih lagi? Nah, saudara perhatikan segala sesuatu dicipta olehnya. Lalu disambung dengan satu kalimat yang seolah-olah kelebih-lebihan. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kok kelebihan ya? Pada waktu saya masih umur belasan tahun, saya baca ayat ini, saya mengatakan, Yohanes, Yohanes, tintamu kebanyakan. Segala sesuatu dijadikan, beres sudah. Kok ditambah lagi, dari yang dijadikan, tidak ada yang tidak dijadikan oleh Dia. Nah, buat apa? Saudara-saudara, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan setelah saya menyelidiki lebih dalam, menyelidiki lebih-lebih lagi. Maka saya mendapatkan satu konklusi. Ini ayat yang penting sekali. Dan yang disebut kelebihan itu perlu bagi setiap orang mengerti keadaan kristologi yang salah. Saudara-saudara, pada abad pertama ada semacam ajaran yang bernama Gnostisisme. Gnostism.
Gnostisisme. Gnostisisme mempunyai satu pikiran Gerika yang diwarisi oleh mereka bahwa dunia ini tidak sempurna. Itu sebab tidak mungkin dunia ini dicipta oleh Allah Bapa. Kalau Allah Bapa itu sempurna, mana bisa dia menciptakan dunia yang tidak sempurna? Kalau dunia ini tidak sempurna, bukankah membuktikan yang cipta sendiri kurang sempurna? Cengli ya? Benar ya? Logis ya? Kalau Allah itu sempurna, mengapa menciptakan dunia tidak sempurna? Orang yang pintar tulis, tidak ada tulisan yang salah. Anak kecil yang baru belajar selalu tulis salah. Karena tidak pintar, tulisan juga tidak pintar. Kalau dunia ini tidak sempurna, bolehkah ini membuktikan penciptanya tidak sempurna? Mereka menjawab, iya. Inilah logika manusia. Logika manusia selalu bersalah, tetapi anggap diri benar. Karena Allah itu tidak sempurna, maka menciptakan dunia tidak sempurna. Tetapi kalau Allah tidak sempurna, apakah dia Allah yang benar? Kalau dia Allah yang benar, masa benar tapi tidak sempurna. Kalau dia tidak sempurna, masa dia Allah yang benar. Makanya mereka mengambil kesimpulan, dunia dicipta oleh Allah yang bukan yang tertinggi. Dunia dicipta oleh Allah tingkatan kedua. Second class God. Rankingnya rendah. Allah yang paling tinggi tidak mungkin menciptakan dunia yang tidak sempurna. Karena Allah yang paling tinggi adalah Allah yang sempurna. Tetapi yang menciptakan dunia pasti adalah Allah yang kurang sempurna. Kalau dia adalah Allah yang kurang sempurna, maklum menciptakan dunia kurang sempurna. Nah saudara-saudara, ini perlu dijawab. Dan hal ini hampir tidak dijawab secara baik-baik sampai 1700 tahun sesudah pertanyaan itu dilontarkan. Sayang sekali. Lain kali ada waktu kita menjelaskan mengenai hal itu lagi, bukan hari ini. Kalau tidak kita menyimpang terlalu banyak. Saudara-saudara. Dan Allah yang mencipta itu pasti tidak sempurna. Sendirinya dia mungkin dicipta. Karena dia dicipta sehingga dia mempunyai kekuatan kurang. Mempunyai kuasa tidak maha. Karena tidak maha kuasa, maka kekurangan kuasa sehingga karyanya juga kurang sempurna. Karena dia dicipta, maka dia mencipta. Sehingga dunia dicipta oleh yang dicipta. Yang dicipta mencipta. Yang dicipta ini dicipta oleh yang mencipta, tapi yang mencipta dirinya dicipta. Maksudnya Allah yang maha tinggi mencipta satu Allah kecil. Allah kecil yang kurang sempurna itu menciptakan dunia yang tidak sempurna. Sehingga kalau lihat dunia yang tidak sempurna, jangan mencela Allah yang tinggi. Karena Allah tinggi tidak menciptakan dunia ini. Yang cipta adalah Allah yang rendah. Dan Allah yang rendah itu disebut demiurge. Demiurge atau demiurge itu sudah muncul di dalam filsafatnya Plato. Di dalam filsafatnya Plato dia tidak mengatakan Allah menciptakan dunia. Dia mengatakan demiurge yang telah menciptakan dunia materi. Dunia materi, dunia yang kurang sempurna. Dunia materi, dunia yang penuh dengan godaan. Dunia materi, dunia yang rusak. Dunia materi, dunia yang penuh dengan kejahatan. Ketidaksempurnaan, kerusakan berada di dalam sifat materi. Sehingga materi bersifat jahat. Dan pencipta dunia materi sendiri mempunyai kejahatan. Mempunyai ketidaksempurnaan. Dunia dicipta oleh Allah kecil. Nah saudara-saudara, ajaran ini diterima oleh Gnostisisme. Lalu diterima lagi oleh ajaran-ajaran yang lain. Sehingga diterima oleh Arianisme. Arianus menganggap bahwa Yesus Kristus dicipta. Saudara-saudara, kalau Yesus Kristus dicipta, maklum Kristus bukan maha kuasa. Dan ajaran ini yang bidat terus diwarisi sampai abad ke-20 menjadi pikiran unsur utama daripada interpretasi kristologi orang-orang saksi-saksi Yehova. Saksi-saksi Yehova mengatakan Yesus adalah dicipta oleh Allah. Dia bukan Allah yang kekal. Dia bukan Allah yang maha tinggi. Dia adalah Allah di bawah Allah. Allah yang dicipta oleh Allah. Sehingga dia tidak maha kuasa. Saudara-saudara. Karena itu Yesus mencipta segala sesuatu. Dan dia bukan Allah yang maha tinggi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Mereka sekarang menjelaskan dan menerjemahkan dalam bahasa Inggris semua istilah Allah di sini diganti dengan huruf kecil.
The Word was God. Huruf kecil, Allah cilik. Lalu dikatakan Dia menciptakan segala sesuatu. Nah saudara-saudara, sekarang saya menjelaskan kalimat yang dianggap kelebihan tadi apa artinya. Dia menciptakan segala sesuatu menurut Gnostisisme dan menurut Arius dan menurut juga Witness Lee yang berada di Los Angeles, Lee Changshou, mempunyai kepercayaan yang sama. Yesus itu ciptaan Allah. Kalau Yesus ciptaan Allah, Dia menciptakan segala sesuatu, maka di dalam segala sesuatu yang dicipta oleh Allah itu, maka Yesus adalah ciptaan utama. Atau Allah mencipta Yesus sebagai utama yang menciptakan segala sesuatu sisanya. Saudara-saudara, tetapi ayat ini dengan demikian bijaksana mengandung satu kebenaran untuk melawan ajaran bidat itu. Jikalau Yesus ciptaan, dikatakan di bawah, yang dijadikan tidak ada satu yang tidak dijadikan melalui Dia. Berarti yang dijadikan, berarti Dia sendiri kalau dijadikan harus masuk ke dalam lingkungan ini. Kalau Dia sendiri dijadikan, berarti Dia dijadikan oleh Allah, lalu yang dijadikan oleh Dia adalah yang lain, tetapi yang dijadikan tidak ada satu yang dijadikan oleh Dia. Apakah mungkin Dia dijadikan oleh Dia sendiri yang menjadikan diri? Ini tidak mungkin. Jadi ayat ini mempunyai signifikansi luar biasa. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Allah tidak mencipta Kristus. Allah Bapa melahirkan Allah Anak. Ini istilah lahir adalah satu istilah yang memboikot dan melawan, menantang semua interpretasi mengenai Kristus dicipta. Lahir berarti tidak dicipta. Semua lahir. Bolehkah engkau berkata, aku mau kawin, lalu mencipta anak-anakku? Kurang ajar, saudara-saudara. Engkau tidak bisa mengatakan aku menciptakan anak. Engkau bisa mengatakan aku melahirkan anak. Engkau hanya mengikuti satu dalil genetika untuk menjalankan tugas di mana Tuhan telah menciptakan engkau di dalam keadaan biological law and genetical law. Engkau melahirkan, engkau tidak mencipta. Lahir berarti bukan dicipta. Semua lahir berarti bukan dicipta. Karena lahir berarti bukan dicipta, maka yang dilahirkan mempunyai sifat sama dengan yang melahirkan. Semua yang dilahirkan mempunyai sifat sama dengan yang melahirkan. Itu sebab Allah Bapa, Allah Anak, Allah. Istilah Allah itu adalah substansi yang esa. Satu Allah. Allah yang esa. Bapa, oknum pertama. Anak, oknum kedua. Jelas? Yesus Kristus tidak dicipta, tetapi dilahirkan. Dilahirkan berarti Dia tidak dicipta. Dan kalau kita gabungkan ketiga istilah ini, anak Allah tunggal. The only begotten Son. Perkataan anak berarti dilahir dan tidak dicipta. Begotten, yaitu dilahirkan, berarti tidak dicipta. Anak berarti bersifat sama. Saudara-saudara, kalau Bapa itu manusia, anak pasti juga manusia. Engkau tidak mungkin melahirkan kucing. Engkau melahirkan seekor ular. Tidak. Yang kau lahirkan mempunyai sifat sama. Dan yang kau lahirkan mungkin, saudara-saudara, berbeda sedikit sifat watak, tapi tidak beda sifat asasi sebagai manusia. Saudara-saudara, Allah Bapa melahirkan Allah Anak. Di sini oknum kedua dan oknum pertama mempunyai pribadi yang berbeda. Oknum pertama bukan oknum kedua. Oknum kedua bukan oknum pertama, tetapi oknum kedua tidak berada sesudah dia dilahirkan. Oknum kedua berada sebelum dia dilahirkan. Sudah berada bersama-sama di dalam diri oknum pertama. Hal ini kita bisa tanggung jawab dengan tunjangan Alkitab. Sebelum Harun dilahirkan, dia berada di dalam pinggang Abraham. Pada waktu Abraham memberikan persembahan 1/10 kepada Melkisedek,
Pada waktu itu Harun ikut memberikan persembahan karena dia berada di dalam pinggangnya Abraham. Harun sudah ada. Demikian juga kita melihat anak berada di dalam bapa sebelum anak dilahirkan, berada di dalam kekekalan bersama dengan bapa. Ini yang disebut firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah saudara-saudara, Allah adalah bapa. Dan anak Bapa adalah Allah anak. Allah Bapa, Allah anak. Di sini kita melihat mempunyai sifat yang sama. Kalau Bapa itu Allah, anak itu adalah Allah juga. Saudara-saudara, sama seperti kita mengatakan, kalau papanya manusia, anaknya juga manusia. Betul nggak? Itu sebab kalau kita mengatakan Yesus anak Allah, betul. Yesus Allah, betul. Apa sebab? Karena anaknya manusia itu manusia. Maka anaknya Allah itu Allah. Semua. 1, 2, 3. Anaknya Allah itu Allah. Anaknya manusia juga manusia. Kok bisa ya Yesus itu Allah dan Yesus anak Allah? Gampang tuh. Engkau kan manusia juga anak manusia. Betul nggak? Saya manusia. Dan saya adalah anak manusia. Kok bisa ya? Yesus ya Allah. Yesus ya anak Allah. Dirinya Allah, diri anaknya Allah. Tidak mungkin itu. Kenapa tidak mungkin? Stephen Tong manusia. Dan Stephen Tong juga anak manusia. Iya ya, gampang ya. Tetapi lain saya ini manusia dan saya anak manusia. Tapi manusia ini dua kok. Yesus anak Allah, Yesus juga Allah. Tapi Allahnya satu. Engkau bilang saya manusia dan saya anak manusia. Tapi manusianya dua. Kau tahu manusianya dua. Nah ini dua badan. Saya di sini, papa saya di situ. Dia ada badan dia, saya ada badan. Iya, karena kamu bukan roh. Tetapi Allah itu roh adanya. Jangan mengerti Allah dengan konsep manusia yang terbatas, yang dicipta. Jangan mempersamakan Allah di dalam wilayah ciptaan. God is spirit. Kembali kepada saya tadi katakan, kalau saya mengatakan Stephen Tong berkhotbah di sini, saya tanya kepada saudara, sebelum saya berkhotbah, khotbah itu sudah ada di dalam diri saya tidak? Sudah ada. Sekarang khotbah itu keluar dari mulut saya, masuk ke otakmu. Setelah selesai kebaktian ini, khotbah itu ada di otak saudara-saudara, ada tidak? Ada. Dan khotbah itu tadi satu di sini. Sekarang keluar dan diterima oleh engkau, masukkan ke otak. Otakmu mulai ada satu khotbah, satu khotbah, satu khotbah. Khotbah itu jadi banyak atau tetap satu khotbah? Banyak dan satu. Iya ya. Saudara-saudara, waktu khotbah itu keluar, engkau tangkap khotbah itu baik-baik, simpan baik-baik. Itu firman, itu bukan materi. Karena bukan materi, maka melampaui cara menghitung secara matematika materi. Dengar sekali lagi. Karena itu bukan materi, maka melampaui cara metode menghitung secara matematika di dalam materi. Ini satu, ini satu. Ini firman yang dikhotbahkan ditulis menjadi satu. Ini juga satu yang ditulis di sini. Tapi ini dua, saudara-saudara. Dua karena apa? Karena dua helai kertas yang bersifat materi. Tetapi khotbah tadi yang tidak berbentuk materi, khotbah yang berbentuk firman, masuk ke dalam dirimu, masuk ke dalam diri dia. Diri dia ada satu khotbah, diri engkau ada satu khotbah. Saya mempunyai satu khotbah yang saya khotbahkan. Tetapi waktu saya khotbahkan, keluar khotbah itu dari saya. Khotbah itu sudah keluar, tetap ada di dalam. Dan sudah keluar dan masuk ke dalam dirimu. Khotbah itu memperbanyak. Tetapi memperbanyak. Coba tanya berapa khotbah? Tetap satu khotbah. Satu dan banyak bisa sejajar. Dan bikin oknum keluar dari oknum pertama, tetap adalah Allah yang esa. Jelas. Oknum kedua keluar dari oknum pertama, tidak berarti bahwa oknum kedua baru berada pada waktu dia keluar. Tidak berarti waktu dia keluar oknum pertama kekurangan sesuatu. Tidak berarti kalau dia sudah keluar menjadi dua Allah. Tidak. Tetap satu Allah. Tapi oknum kedua dilahirkan. Dengan keadaan yang sama kita mengerti Roh Kudus keluar dari oknum pertama dan oknum kedua. Di sini istilah keluar dipakai untuk Roh Kudus. Di sini bukan lahir, tetapi keluar dari Bapa dan Anak.
Sehingga Roh Kudus boleh disebut Roh Allah. Dan Roh Kudus juga disebut Roh Kristus. Roh Kudus disebut Roh Allah. Roh Kudus juga disebut Roh Anak. Roh dari Bapa, Roh dari Allah, dan Roh Kudus juga disebut Roh dari Anak. Saudara-saudara, sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang ke-6. Yang ke-5 sudah berlarut-larut panjang luar biasa, dan sudah menggabungkan banyak pikiran teologis yang penting. Di dalam poin yang ke-6 kita melihat bahwa rasul-rasul mereka menghayati pengertian tentang wahyu yang diberikan kepada mereka. Mereka sudah mengalami doktrin Tritunggal secara tidak sadar. Saudara-saudara, pada malam pertama saya menanya 8 pertanyaan sebelum saya khotbah. Itu hanya untuk menjelaskan kepada saudara, engkau memang sangat perlu dibina. Saya menanya pertanyaan-pertanyaan sehingga saudara baru sadar engkau banyak salah konsep. Di dalam pertanyaan-pertanyaan 8 biji itu, saudara sadar kalau dirimu selalu mempunyai konsep yang tidak benar. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita mau melihat secara tidak sadar rasul-rasul sudah mengalami, sudah menghayati semacam pengertian wahyu tentang Allah Tritunggal, tetapi mereka tidak menguraikan secara istilah. Itu sebab saya berkata, munculkah istilah Tritunggal di Perjanjian Lama? Tidak. Munculkah istilah Tritunggal di Perjanjian Baru? Tidak. Adakah konsep terkandung di dalam Perjanjian Lama? Ada. Adakah konsep Tritunggal di dalam Perjanjian Baru? Ada. Dan bukan saja ada, hanya ada di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Selain kitab suci, tidak ada kemungkinan manusia mempunyai pengertian mengenai Tritunggal. Kalau saudara membaca filsafat daripada Plato, seolah-olah di dalam ahli-ahli filosofi hanya dia mempunyai konsep sedikit sama. Allah itu seperti satu terang, lalu ada cahaya yang keluar, dan ada hangat yang berada di dalam. Ketiga ini adalah satu. Nah, pikiran semacam demikian di dalam Plato itu sudah pernah mempunyai bibit. Tetapi lain dengan konsep Tritunggal, hanya mempunyai keadaan serupa sedikit. Serupa sedikit berarti serupa sedikit, bukan berarti sama. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita melihat itulah sebabnya di dalam tulisan-tulisan, di dalam hidup kerohanian rasul-rasul, sudah secara tidak sadar mereka menghayati, sudah mereka mengalami, dan mereka sudah mencetuskan konsep itu secara unconsciously di dalam tulisan yang adalah wahyu Allah. Yang paling jelas kita melihat adalah pada waktu Paulus memberikan berkat kepada jemaat. Dan berkat itu sekarang dijadikan berkat standar oleh pendeta-pendeta di seluruh dunia. Kita membaca bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat ke-14. Atau pasal terakhir, ayat terakhir. Karena berkat biasanya muncul pada terakhir. 2 Korintus pasal 13 ayat ke-14. Atau di sini terjemahan Indonesia ayat ke-13. 13 ayat ke-13. Angka 13 bagus ya. Double 13 dapat berkat. Semua membaca. 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Berapa oknum di sini? Berapa oknum? 3 oknum. Nah, saudara-saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Karena di dalam memberkati itu ada 3 sumber yang menjadi satu-satunya sumber untuk memberikan berkat bagi manusia. Yang di dalam penghayatan itu, Paulus menulis 3 oknum yang dipakai untuk menjadi sumber berkat. Kristus, Bapa, dan Roh Kudus. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Oknum pertama, oknum kedua, dan oknum ketiga. Saudara-saudara, sudah secara tidak sadar, sudah secara tidak pakai istilah, tetapi sudah dihayati, sudah diterapkan, sudah dipakai di dalam menyatakan berkat. Saudara-saudara, kasih Kristus, kasih karunia dari Kristus, kasih daripada Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kan sering dengar doa berkat seperti ini, bukan? Saudara-saudara. Dan kita melihat lagi di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat kedua. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat kedua, kita melihat definisi terbaik, terlengkap, definisi tertepat seluruh kitab suci mengenai siapakah orang Kristen tercantum di dalam ayat ini. 1 Petrus pasal 1 ayat kedua. Siapakah orang Kristen? Jawaban yang tepat di dalam ayat kedua semua membaca. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Di sini sekali lagi muncul 3 oknum. Dan kali ini muncul pertama adalah oknum pertama. Muncul kedua adalah oknum ketiga. Dan muncul ketiga adalah oknum kedua. Saudara-saudara, rencana pilihan dari Bapa dan gerakan dari Roh Kudus untuk taat kepada Kristus yang sudah mati dan memberikan darah untuk membersihkan manusia. Bapa pilih, Roh melaksanakan, Kristus membasuh. Di sini kita melihat lagi penerapan dari Rasul. Mereka mengenal Kristus, mereka mengenal Roh Kudus, dan dijejerkan, disetarakan dengan Allah Bapa, karena mereka mengetahui ketiga oknum ini saja. Ketiga oknum inilah dan ketiga oknum ini sajalah yang memiliki ousia, esensi, substansi Allah yang esa itu sendiri. Selainnya tidak ada lagi. Only within the 3 persons, Father, Son, and Spirit, have the ousia, the substance of God, the only true God. Saudara-saudara sekalian, oknum kedua sudah kita jelaskan cukup banyak dari kemarin sampai sekarang. Kita sedikit meluangkan waktu kepada oknum ketiga. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu Kristus berada di dalam dunia, Kristus pernah mengajar tentang Roh Kudus. Di dalam pengajaran tentang Roh Kudus sangat jelas memberikan beberapa sifat yang hebat, sifat yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh Allah pada waktu dia mewahyukan, mengajar lebih dahulu kepada murid-muridnya. Yesus Kristus berkata bahwa barang siapa menghujat Roh Kudus, dosanya tidak bisa diampuni. Hujat kepada anak masih bisa diampuni, tetapi hujat kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni. Apa arti ini? Apa arti kalimat yang begitu dahsyat, kalimat yang begitu mengkagetkan, demikian menakutkan manusia? Saudara-saudara, barang siapa yang menghujat anak masih bisa diampuni, tetapi barang siapa berdosa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Di dalam hal ini memberikan kesan, mungkin diinterpretasi dalam 2 hal. Pertama, Roh Kudus lebih besar dari oknum yang lain, sehingga kalau lain didosai bisa diampuni, tetapi berdosa kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni karena pangkatnya lebih gede. Ini mungkin timbul interpretasi yang salah pertama. Kedua, mungkin diberikan interpretasi yang salah. Roh Kudus mempunyai sifat lebih ketat dan tidak mau ampuni orang. Yang lain lebih bersifat rahmani, rahimni, lebih bersifat murah hati. Roh Kudus tidak mau mengampuni. Dia lebih keras daripada yang lain. Nah, saudara-saudara di sini, tidak perlu kita memikirkan Roh Kudus lebih besar, tidak perlu kita mengatakan Roh Kudus lebih keras, tapi paling sedikit di sini kita melihat Roh Kudus mempunyai satu hak, mempunyai satu kedudukan yang tingginya, tidak bisa lebih rendah daripada anak. Betul tidak? Saudara-saudara, siapakah dia? Kristus di dalam progressive revelation, di dalam wahyu yang bersifat memaju itu, dia sudah mencantumkan beberapa sifat-sifat yang penting di dalam mengajar tentang Roh yang akan datang. Barang siapa yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak bisa diampuni. Mengenai hal ini saya kali ini tidak berceramah mengenai hujat Roh Kudus. Kalau ada waktu kita memberikan lagi satu seminar khusus mengenai doktrin Roh Kudus, pneumatologi, bukan hari ini. Lalu Roh Kudus dikatakan oleh Yesus Kristus, dia akan datang, dia akan beserta dengan engkau untuk selama-lamanya.
Dia akan beserta dengan engkau untuk selama-lamanya. Sifat kekekalan dan roh itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita membaca bersama-sama dari Yohanes pasal ke-14 ayat ke-16. Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-15 saya membaca, 16 semua membaca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Semua membaca 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya ia menolong kamu, menyertai kamu selama-lamanya. Saudara perhatikan, adakah pernah seorang nabi berada dengan sekelompok manusia beserta untuk selama-lamanya? Kalau ada, orang yang disertai itu bisa mati, dan yang menyertai masih selama-lamanya di situ. Adakah seorang rasul yang berada di dunia bersama-sama dengan pengikutnya untuk selama-lamanya? Saudara-saudara, siapakah yang dijanjikan oleh Kristus di sini? Siapa yang dikatakan dinubuat di dalam ini? Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa, dan aku akan minta kepada Bapa. Dia akan mengirim seorang penolong untuk menyertai kamu sampai selama-lamanya. Siapakah dia? Lalu dikatakan di dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. He will be with you forever and ever. Dia akan beserta dengan engkau untuk selama-lamanya. Justru ini menjadi jaminan hidup kekal menjadi mungkin. Saudara-saudara, sekali lagi, ini menjadi satu jaminan hidup kekal menjadi mungkin, karena roh itu ada roh pemberi hidup, dan roh itu akan bersama dengan engkau untuk selama-lamanya. Itu adalah Allah. Sifat yang tidak lebih kecil dari Sang Anak. Sifat yang mempunyai kekekalan seperti Allah. Ini adalah sifatnya Roh Kudus. Saudara-saudara, saya minta saudara perhatikan satu ayat, yaitu pada waktu Kristus mulai keluar mengerjakan pekerjaan sebagai Mesias, dia sudah mengatakan satu ayat yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya. Kita membaca Lukas pasal keempat. Lukas pasal keempat ayat ke-17 dan 18. Injil Lukas pasal keempat ayat ke-17 dan 18 kita membaca bersama-sama. Semua buka suara membaca. Injil Lukas pasal keempat ayat ke-17 dan ayat ke-18. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Di sini bahasa Indonesia dengan jelas 3 oknum yang pakai huruf besar. Pertama apa? Roh. Kedua Tuhan. Ketiga ku. Roh Tuhan ada padaku. Di sini Allah Bapa pakai Allah Roh Kudus untuk mengurapi Allah Anak dan diutus ke dalam dunia. Saudara-saudara, di sini ketiga oknum sudah jelas tercantum di dalam satu ayat. God the Father send God the Son with the anointment of the God the Holy Spirit. Kita membaca bersama-sama lagi di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 10 ayat ke-38. Kisah Rasul-Rasul pasal 10 ayat ke-38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Semua membaca 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara-saudara, muncul sekali lagi ketiga oknum. Allah Bapa mengurapi Allah Anak dengan Allah Roh Kudus. Bapa mengurapi dia dengan roh
Dan sekarang kita melihat lagi yang diurapi adalah Kristus dengan urapan Roh Kudus. Dan sifat ilahi yang lain muncul lagi di dalam roh oknum ini. Kita membaca bersama-sama di dalam Yohanes pasal ketiga. Yohanes pasal ketiga ayat ke-34. Membaca bersama-sama.